Halo teman-teman kelas retorika yang terkasih, salam jumpa untuk kita. Kita berjumpa kembali dalam KBM mata kuliah Kitab Suci pada tanggal 6 Agustus 2020 ini. Setelah 2 minggu yang lalu saya memberi kalian tugas dan saya juga masih menunggu tugas kalian untuk segera dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan yang saya minta. Sekali lagi keseriusan kalian bisa ditunjukkan bagaimana kalian mengerjakan tugas itu. Teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya terima dari Google Classroom. Pertanyaan atau penegasan. Beberapa yang sudah mengirim tapi mengirimnya masih dalam bentuk makalah, tapi ada juga yang sudah mengirim lengkap ya. Seperti Bernaditus Lili. Ini sudah mengirim dalam bentuk makalah, maka yang masih ditunggu adalah presentasinya. Yang sudah mengirim presentasinya itu Andreas Vio Aprianto. Lalu Simon Rico juga sudah mengirim makalahnya dalam bentuk Word. Paulus Tegar Setiadi juga sudah mengirim, sudah saya terima. Itu juga dalam bentuk Word, artinya yang dalam bentuk Word masih ditunggu yang bentuk presentasinya. Wordnya sudah saya terima, tinggal kalian presentasikan dalam bentuk video, audio video. Lalu beberapa pertanyaan dari Yusuf Parapen, tapi ini pertanyaan untuk sejarah gereja sebenarnya. Romo, kalau ini dibikin PowerPoint boleh tidak mau? Boleh ya, boleh, tetap boleh. Yang penting itu dalam PowerPoint itu sudah lengkap, isinya lengkap, mulai dari judul sampai sumber, sampai daftar pustaka atau sumber bahan itu, lalu sudah dipresentasikan. Yang penting itu ada makalahnya, entah bentuknya Word atau PowerPoint, yang entah itu yang sejarah gereja atau kitab suci ya, sama itu ya, boleh dalam bentuk PowerPoint. Lalu ada pertanyaan dari Marcel Tama, ini juga sejarah gereja, mengenai tugas sejarah paroki. Untuk pengerjaan apakah harus dalam bentuk makalah atau bisa PowerPoint dan slide? Bisa PowerPoint, bisa slide. Yang penting PowerPoint-nya itu sudah lengkap dari judul sampai sumber bahan, dan yang paling penting adalah presentasi yang berupa audio dan video. Karena presentasi itu nanti akan saya tampilkan dalam bentuk video juga. Saya bagikan ke teman-teman supaya kalian pertama menguasai materi yang kalian presentasikan, lalu teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan sesuatu dari presentasi kalian. Jadi kita saling berbagi. Misalnya kalian dapat yang mata kuliah kitab suci, dapat kitab Kejadian, karena yang lain tidak membahas kitab Kejadian, jadi yang lain tahu apa yang kalian bahas. Jadi itu pentingnya presentasi. Kalau makalah slide itu lebih ke tugas kalian yang saya nilai, lalu presentasinya itu lebih ke berbagi, saling berbagi supaya yang tidak mempelajari kitab Kejadian bisa memahami kitab Kejadian, yang tidak membahas kitab Tawarik misalnya atau kitab Makabe bisa mengerti, bisa mengenal kitab Makabe dan bisa berdiskusi di kolom komentar tentang presentasi dari teman kalian. Jadi itu ya, saya menjawab beberapa pertanyaan, entah itu yang kitab suci maupun sejarah gereja, prinsipnya sama. Silahkan kalian membuat makalah dalam bentuk apapun, bisa slide, bisa PowerPoint, bisa Word, tapi yang penting kemudian setelah membuat makalah itu dipresentasikan dalam bentuk audio visual, ada suara, ada video yang sedang presentasi. Ya, apa yang dipresentasikan ya makalah yang sudah kalian buat. Nah,
mengenai bentuknya, kalian mau buat seperti apa, apakah seperti saya ini ada slide-nya, ada gambarnya, itu bebas, terserah kalian, sekreatif kalian begitu. Yang penting teman-teman bisa menerima materi atau bahan yang kalian pelajari, misalnya dari kitab yang sudah kalian dapatkan itu. Itu beberapa pertanyaan atau penegasan yang bisa saya jawab di video pembelajaran hari ini ya. Video pembelajaran hari ini. Dan untuk hari ini saya masuk materi supaya materi kita berjalan dan tugas kalian juga berjalan, karena dalam 1 minggu kita hanya punya 1 pertemuan dalam 1 mata kuliah. Jadi supaya sama-sama berjalan, kalian mendapatkan materi tentang mata kuliah kitab suci, maka hari ini ya mungkin ada 1 atau 2 video yang bisa saya bagikan untuk kalian. Silahkan dipahami dan dicermati. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam silabus, pembacaan silabus, bahwa bagian yang pertama kita memahami tentang kitab suci, apa itu kitab suci dan pengarang. Apa itu kitab suci dan pengarang. Tetapi sebelum masuk ke situ, saya mau melihat dulu tentang objek atau subjek pelaku yang mau kita pelajari selama 1 semester ini tidak lain adalah suku Israel, bangsa Israel, atau sering disebut juga Bani Israel. Jadi mau tidak mau selama kita mempelajari pengantar kitab suci ke dalam dunia perjanjian lama, kita tidak akan terlepas dari Israel, bangsa Israel itu sendiri, karena yang akan kita pelajari ya bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu sendiri, mulai dari nanti kita lihat dari awal mula terbentuknya bangsa ini sampai nanti bangsa ini ada di puncak kejayaan, lalu juga ada di lembah yang terdalam, artinya mereka sempat dibuang, sempat menderita, atau dalam perjalanan sebelum dibuang, sebelum puncak kejayaan, mengadakan perjalanan yang panjang di padang gurun dan seterusnya. Artinya pelaku atau subjek atau bahkan juga menjadi objek yang kita pelajari selama 1 semester tentang mata kuliah ini sebenarnya tidak lepas dari suku Israel atau bangsa Israel. Nah, kalau kita membahas tentang Israel, maka kita lihat Israel itu apa, atau Israel itu siapa, dan kenapa Israel yang kita bahas, atau kenapa Israel ini begitu penting untuk kita bahas dalam mata kuliah ini. Nah, dalam judul subjudul ini sudah ada artinya ya, sudah bisa kita lihat bahwa Israel itu artinya ya putra-putra Israel. Lalu siapa Israel? Nah, Israel itu sendiri merujuk pada ke-12 anak patriark bangsa Israel, yaitu Yakub. Anak patriark kita tahu ya artinya patriark ya. Bangsa Yahudi itu ya mirip-mirip dengan, kalau kita bandingkan dengan suku di Indonesia ini, ya mirip dengan orang Batak lah kita katakan. Yang paling kental ya, artinya menganut sistem patriarkal, bahwa garis keturunan ditentukan oleh pihak laki-laki, atau pihak laki-laki memegang peranan yang sangat penting. Sebenarnya mayoritas suku bangsa yang ada di dunia atau di Indonesia ini hampir semua patriarkat, termasuk juga saya kira orang Jawa. Hanya yang lebih kental, yang lebih mirip atau menyerupai itu di Indonesia ini orang Batak, karena orang Batak kental. Jadi kenapa disebut sebagai anak patriark? Karena ya garis keturunan yang disebut nanti 12 itu semua laki-laki. Apakah anak Yakub itu semua laki-laki? Pasti tidak. Kalau kalian membaca kitab suci, anak Yakub juga ada yang perempuan, kan begitu. Tetapi sekali lagi karena sistemnya patriarkal, jadi yang ditonjolkan atau yang menentukan garis keturunan sekali lagi itu ada di pihak laki-laki. Nah, saya kira di video yang pertama 10 menit ini sampai di sini, kita lanjut ke
slide yang kedua, silahkan klik di bagian yang